Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, baik kali ini kita akan coba materi yang pertama yaitu cara setting alat ini ya, TLWL840N. Ya, kita coba setting alat ini menjadi beberapa mode. Ini saya jelaskan, mungkin ini video yang pertama gitu ya. Kita pakai WiFi router serinya mereknya TP-Link, serinya TLWR840N ya. Kalau bisa Anda coba beberapa merek ya, soalnya tiap merek kadangkala UI-nya tampilannya beda-beda gitu ya. Yang kita punya saat ini masih TP-Link TLWR840N gitu ya. Ini saya ajari dulu cara ngerisetnya ya. Cara ngerisetnya misalkan ini habis digunakan oleh siswa, oleh orang lain. Cara ngerisetnya pastikan ini sudah nyala dulu ya. Alatnya ini Anda aktifkan dulu. Anda nyalakan. Pastikan indikatornya ini sudah aktif ya. Ini indikatornya pastikan sudah nyala gitu ya. Di sini. Ya. Sudah nyala seperti inilah ya. Pastikan sudah nyala seperti ini. Kalau sudah nyala, di belakangnya ini yang hard reset ya. Berarti cara ngereset ada dua macam. Yang pertama adalah hard reset dengan menekan tombolnya. Kalau ini kan tombolnya kan kelihatan ya, agak menonjol gini kan ya. Gitu. Beda sama yang mikrotik ya. Kalau merek lain, misalkan mikrotik itu kan tombol resetnya kan di dalam. Berarti kita butuh alat tambahan kayak mohon maaf kayak klip atau tusuk gigi atau apa gitu. Yang penting bisa masuk ke lubangnya itu kalau merek lain. Tapi kalau yang seri yang kita pakai ini dia menggunakan ada tombolnya warna hitam itu ya. Ini kita tekan indikatornya gini. Ini kita tekan. Diperhatikan ini kita tekan agak lama gini, pastikan lampunya mati, LED-nya mati. Ya. Kalau LED-nya udah mati berarti dia udah kerja. Ini kan mati ya. Nah, udah dilepas. Kalau udah mati dilepas. Berarti dia sudah ngeriset. Berarti kembali ke setting pabriknya. Barangkali Pak ini Pak masih ada username passwordnya masih ada punya orang lain Pak. Nggak mau Pak admin nggak mau. Anda reset. Itu cara yang pertama hard reset ya. Kalau sudah di reset, sekarang kita coba setting ya. Berarti yang kabel pertama tancapin ke warna oranye seperti ini, ya. Terserah ya, terserah. Yang penting warna oranye, ya. Terus yang berikutnya ini Anda tancapin ke komputer Anda, ya. Kita tancapin. Oke. Kita tancapin ke komputer sekarang. Oke. Ingat ya warna oranye. Kalau sudah, oke. Kalau sudah sekarang kita buka ncpa.jpl. Network connection ya, ncpa.jpl. Ini ya, menu run diketik ncpa.jpl. Enter. Dah. Kalau sudah, ini oke. Pastikan LAN card-nya kalau di Windows 7 itu berarti kan local area connection. Kalau di Windows 10 atau Windows 11 itu kalau nggak salah Ethernet. Berhubung saya menggunakan Windows 10 ini laptop saya ini, berarti di sini keterangannya Ethernet, gitu ya. Pastikan nggak silang, gitu ya. Terus yang kedua, IP-nya dibuat otomatis ya. Jadi klik kanan, Properties, IPv4. Pastikan di sini IP-nya automatic, DNS-nya automatic. Udah, kosongin aja. Beres? Kalau sudah, sekarang kita coba lihat di sini, klik kanan. Status ya. Pastikan di sini detail sudah ada IP-nya. Alat ini tuh kalau sudah ada reset, maka dia otomatis bisa ngasih IP. Soalnya di alat ini di TLWL840N ini sudah ada DHCP servernya. Otomatis pinter. Berarti komputer Anda kalau mau nyeting nggak usah dikasih IP, otomatis dapat dari alat ini, gitu. Kita buktikan sekarang. Saya ulangi lah. Diperhatikan, klik kanan, status, kita lihat di detail. Bentar, saya geser aja. Nah, Anda lihat di sini. Dia sudah dapat IP 192.168.0.100. Ini IP-nya siapa, Pak? IP-nya komputer Anda. Berarti komputer Anda, PC Anda, laptop Anda dapat IP dari alat ini itu 192.168.0.100. Sedangkan IP-nya alat ini adalah defaultnya 192.168.0.1. Mana Pak di gateway-nya? Anda lihat gateway-nya. Defaultnya ya, berarti nanti boleh Anda rubah ya. Oke. Kalau sudah kita akses dulu.
Kita panggil IP ini dulu. Kita buka browser. Ya, kita buka browser. Kita ketik IP-nya alat ini tadi. 192.168.0.1. Ya. Belakangnya tambah slash nggak apa-apa ya. Enter. Nanti muncul penampakan seperti ini. Ya. Beres ya. Gitu. Kalau sudah di sini kita ada informasi di sini ya. Dikasih informasi bahwasannya alat ini itu bisa disetting pakai HP Anda. Ya, pakai WiFi bisa. Berarti Anda kalau nggak bawa laptop, Anda mau nyeting WiFi ini, alat ini bisa pakai HP. Gitu. Nanti saya demokan lah ya, sebentar. Kita pakai web dulu ya, pakai PC dulu. Kita disuruh masukkan password. Di sini ada keterangannya itu. Bawahnya ini loh. Minimal 6 sampai 32 karakter. Mask content no space, nggak boleh ada spasinya. Terus ada karakternya ya, ada huruf besar, huruf kecilnya. Kita coba ya, seperti yang biasanya ya, SteamStar 1, 2, 3 ya. Kita coba. S-nya besar. SteamStar 1, 2, 3. Bawahnya juga sama. S-nya besar. SteamStar 1, 2, 3. STYM-STA. SteamStar 1, 2, 3. Kalau sudah, kita klik Start. Kita klik Start, nanti berubah halamannya seperti ini. Oke. Mau Anda simpen silahkan. Nggak ada simpen nggak apa-apa ya. Berhubung ini nggak tiap hari saya akses, ya saya tutup aja, nggak tak simpen ya. Gitu. Udah, gini aja. Beres ya ini ya. Untuk hari ini saya jelaskan modenya dulu kan ya. Modenya dulu lah ya. Berarti yang pertama gini. Perhatikan. Alat ini itu kalau berdiri sendiri perhatikan. Alat ini itu kalau berdiri sendiri dia fungsinya terbatas, hanya memancarkan sinyal aja. Dia nggak bisa connect internet. Ya, mohon maaf. Berarti kalau ada orang connect WiFi, apakah mesti connect internet? Ya enggak. Kalau alat ini memancarkan sinyal, kasih nama hotspot dilarang, tapi kabel internetnya Anda cabut, ya sama aja nggak connect internet. Ya. Soalnya kadang-kadang mohon maaf, orang awam kadang-kadang lupa ini connect WiFi, Pak. Kok nggak connect internet? Yuk beda, tolong bedakan antara WiFi sama internet. Ya ini saya kasih tahu sampean. Kalau WiFi itu kan medianya. Pak ini nanti pakai kabel apa pakai WiFi, Pak? Itu kan medianya. Anda kalau mengakses sesuatu, pakai mengakses soal ujian, buka web, browsing, buka YouTube, itu medianya ada dua. Kan nggak kabel apa nggak WiFi? Kalau nggak kabel, ya jenenge wired atau wireline, jaringan menggunakan kabel. Kalau tanpa kabel, sebutan near kabel atau wireless atau WiFi. Nggak ada hubungannya sama internet. Ya, wis. Kalau orang connect internet misalkan melalui WiFi, maka kan dia harus ada perantaranya, pakai sinyal tadi kan. Makanya ke access point. Access point harus ada kabel yang nyambung ke router. Yang routernya yang ada internetnya tadi loh. Kalau kabel yang di router ini Anda cabut, cuman ini aja, dia bisa memancarkan sinyal, muncul namanya WiFi siapa namanya. Tapi dia nggak connect internet. Gitu ya, beres ya, gitu. Ini saya tancapin. Saya jelaskan modenya dulu. Oke. Pastikan nggak silang ya, tadi yang di sini pastikan nggak silang. Berarti saya masuk ke sini. Mode. Kalau defaultnya itu adalah wireless router. Kalau wireless router itu menunya sebanyak itu. Kalau wireless router menunya sebanyak itu, okay? Kalau wireless router. Kalau WISP menunya nggak sebanyak ini nanti. Berarti setiap mode itu menunya beda-beda. Contoh yang sering kita pakai di sini adalah access point. Kalau buat ujian loh ya, access point. Mohon maaf, kalau saya nyoba satu-satu, maka ini agak lama soalnya nunggu rebootnya. Saya kasih contoh ya, dua ya. Kalau yang wireless router kan ini ya, tampilannya seperti ini ya. Kalau yang access point, menunya lebih dikit. Contoh ya, access point. Save. Oke. Oke, saya lanjutkan lagi. Kalau Anda mau beli produk access point, saran saya yang pertama, lihat review yang ada di YouTube. Ya, jangan langsung beli. Kecuali Anda sudah pengalaman ya, beda lagi. Lihat review yang ada di YouTube, saran gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda harus paham terkait spesifikasi yang ada di perangkat itu. Contoh spesifikasi ya, saya masuk ke TP-Link misalnya, ini contoh TP-Link ya.
Kan merek jaringan macam-macam ya. Misalkan ada TP-Link, ada Luigi, ada D-Link, ya, dan lain sebagainya. Spesifikasi, di sini lihat network security, bahwa alat ini itu sudah support SPI firewall, access control, IP, MAC binding, dan lain sebagainya ya. Nanti ini kita oprek satu-satu lah ya. Guys, network, alat ini hanya support frekuensi 2,4 GHz. Berarti kalau Anda misalkan punya perangkat yang 5 GHz, nggak bisa pakai perangkat ini. Dia hanya support frekuensi 2,4 GHz. WiFi enkripsinya, keamanan WiFi-nya itu hanya support WEP, WPA, WPA2, WPA, WPA2 Enterprise. Ini. Terus wireless-nya, standarnya masih WiFi 4. Tolong diingat-ingat kalau WiFi 4 itu nama lain dari NBG atau BGN. Ya, dia tertinggi masih N. IEEE 802.11 NBG 2,4. Ya, itu nama lainnya adalah WiFi 4. Ya, ini masih jadul ya. Sekarang yang terbaru WiFi 7. Berarti kalau Anda beli laptop, beli HP, ini saya compare sama HP ya. Misalkan contoh. Ini kalau TJKN akan saya bahas lebih mendalam daripada yang KPJ ya. KPJ lebih ke mikrotik ya. Contoh lah, misalkan saya pakai GSM Arena. Berarti kalau mau beli HP kan salah satu referensinya kan dari GSM Arena ya. Salah satunya ya, selain dari YouTube ya. Contoh, HP saya ini kan Vivo Y22 kalau nggak salah ini loh. Vivo, Anda ketik langsung nggak apa-apa. Vivo Y22. Oh enggak ya. HP jadul. Nah, inilah ya. Ya, Y22. Klik ini ya. Ini contoh ya. Contoh. Lah, kalau saya beli HP, ingat kalau saya beli HP itu berdasarkan keuangan saya ya, gitu ya. Aku mampu ini tuku sing 2 jutaan ya, saya beli yang 2 jutaan, sih. Kalau Anda uangnya banyak ya tuku sing canggih mesisan ya. Gitu. Kan orang beli itu macam-macam ya. Ada yang beli berdasarkan kebutuhan, ada yang beli berdasarkan keuangan. Ya. Kalau saya berdasarkan keuangan, aku duit-duit mesakmi ini ya, mampu nih beli iki aku beli gitu ya. Oke, kita lihat WiFi-nya. Kita kan baca jaringan ya. Saya nggak lihat memorinya berapa, MediaTek apa Helium atau Snapdragon enggak. Lihat WiFi-nya. Kita lihat di sini. WiFi communication ya. WLAN-nya kalau HP ini ya, HP saya ini dia A, B, G, N, A, C. Berarti kalau WiFi di rumah saya sudah AC atau N, dia support, dia transmisi dasarnya bisa optimal gitu. Kalau HP Anda masih A, B, G misalkan, N, terus alat Anda belikan yang WiFi 6 atau WiFi 7, maka nggak bisa optimal. Ya iso connect, cuma nggak bisa optimal. Berarti WiFi ini kudu, contoh ya, WiFi ini kudu AC, alatnya kudu AC. WiFi di rumah sampai ini loh. Kalau untuk warkop masih lawas, akses point ini lawas, masih WiFi 4, masih BGN, masih N kan. Terus alat sampai sudah 5G, sudah ABG, AC, AX gitu ya. Dia sama aja, ngikuti alat ininya, ngikuti akses point-nya. Nggak bisa cepat. Kalau bisa cepat ya, WiFi ini terbaru, maksudnya speknya tinggi, HP sampai yang speknya tinggi, iso optimal. Itu ya, beres ya. Cuma harga berbanding lurus sama kualitas ya. Kalau ininya speknya tinggi, ya harganya mahal, Pak. Contoh, emang ada Pak Dukuri AC, Pak? Wah, ada, namanya AX, Pak. Contoh lah ya, habisnya baru apa ya? Aku nggak apa. Apa ini? Misalkan apa? Samsung ya, coba ya. Ini Samsung ya. Samsung. Kita lihat ya. Sing larang ya, coba bet. Sing larang bet. Gak kenal lah. Sing di bet. Diketik ya yo. Oh iya. Iya. Coba ya. Duwe gambar itu. Rame amin. Kita lihat komnya. Di komnya. Komnya gitu loh. Oh. Sudah support WiFi 7. Gitu. 3 band. ABGN AC 6E 7.
Bu regane piye lagi? Regane piye regane? Karo lah ya. Nah, iki lah ya. WiFi nih, Pak. Gitu. Udah ya, lanjut ya. Oke. Padahal alat ini supportnya masih BGN, masih WiFi 4. Kalau dia di rumah sudah, di rumah Anda pakai alat ini nggak bisa optimal. Berarti HP sampean ngikutin ini gitu loh, Pak. HP sampean misalnya kecepatan sak mini. Dalan di sak mini. Dalan ini ya akses point ini loh sak mini. Yo gak iso kan rebutan, Pak. Makanya begitu. Atau sebaliknya, alat sampean, WiFi sampean di rumah itu teknologi canggih, HP sampean teknologi lama sak mini. Ya belum gitu. Oke, balik lagi ya ke sini kita lanjutkan lagi. Oke ya, tadi passwordnya Steamsta 123. Steamsta 123, enter. Oke, beres ya akses point ya. Menunya berkurang. Beres ya. Oke. Nah, ini kalau sudah Anda rubah menjadi akses point, maka Anda nancepinnya dimanapun terserah Anda. Dari router sampean, Anda tapi di Palung terserah Anda. Cuma tolong kalau Anda buat akses point, Anda yang harus Anda pikirkan adalah DHCP-nya Anda matikan. DHCP-nya Anda matikan. Soalnya kan di router Anda sudah ada DHCP. DHCP server mas saya. Ini ada disable, plug gitu. Ya. Ini otomatis, Mas. Nggak bisa diklik ini. Kalau sudah jadi access point, ini sudah mati. Kita coba ya, kita coba. Dapat IP berapa sekarang? Klik kanan disable. Enable lagi. Kita lihat dapat IP berapa. Klik kanan refresh. Klik kanan. Nah ini kan network ya. Klik kanan status detail. Nah ini kan 0.100. Sekarang kita coba disable ya. Disable. Refresh. Oke ya. Masuk ke DHCP. Ini kan enable ya, disable. Ada keterangannya ini, Mas. Ini kenapa nggak bisa disable? Ada keterangannya. DHCP setting function cannot configure in your smart. Kalau Anda mau disable DHCP, maka masuk ke network. Ini ya. Network LAN ini loh. Network LAN. Anda pilih static. Ya. Terus di sini Anda ganti nomor absen Anda. Contoh absennya 80 misalkan. 80. Terus Anda klik save. Save. Udah yang bawah biarin aja. Oke. Dia reset lagi. Ya. Kita tunggu sampai selesai. Ini menurut teorinya ya. Berarti yang ini TLWR 840N itu kecepatannya 300 Mbps. Menurut teorinya gitu ya. Gitu. Kalau Anda coba beneran ya enggak gitu ya. Ini bandwidth-nya gitu ya. Dia punya 2 antena, 2X itu 2 antena. Satu antena menurut teorinya, berarti kan satu antena menurut teorinya itu hanya mampu menampung 5 device. Mohon maaf kalau di rumah Anda beli yang merek ini, di rumah Anda ada 20 bocil main FF misalkan, ya lemot, Pak. Gitu. Alat ini, Pak, antena ini itu ada 2 jenis, ada yang 2,4 GHz, ada yang 5 GHz. Kalau Anda beli sesuaikan kebutuhan ya, sama keuangan ya. Satu antena dia mampu maksimum nampung hanya 5 device. Berarti kalau 2 10 device. Makanya kalau ada orang yang komplain, Pak, di rumah saya kok lemot, saya tanya pertama, Mas, jumlah kliennya ada berapa? Jumlah klien. Kalau jumlah kliennya di atas 10, ya mohon maaf, ya lemot. Yang kedua, yang saya tanya adalah, Anda berlangganan paketan yang berapa? Kan ada yang 50 Mbps, 20 Mbps, nanti dibagi. Berarti kalau yang connect itu 20 orang misalkan, maka ya 5 Mbps dibagi 20 orang. Yang buat lemot itu yang pertama adalah streaming, nggak tahu itu video streaming atau audio streaming. Kalau 5 orang buka YouTube semuanya, ya agak lemot, gitu. Apalagi yang berat-berat ya, yang 5 orang buka YouTube, yang 5 orang main game. Ya. Yang mana resolusinya atau FPS-nya tinggi, wah itu yang tambah lemot. Gitu. Makanya sesuaikan. Oke, kita lihat lagi di sini, dia masih proses, ya, masih proses. Saya lanjutkan lagi. Working mode. Setiap access point punya mode yang beda-beda. Kalau alat ini dia punya 4 mode, router mode, access point mode, ring extender, WISP. Saya jelaskan.
Masing-masing gini. Kalau router mode digunakan kalau misalkan Anda ingin masang WiFi di rumah, tapi Anda bisa mengontrolnya. Misalkan Anda bisa ngeblok klien mana yang bisa connect internet, Anda bisa ganti SSID-nya, Anda bisa ngatur ring IP yang dibagikan berapa sampai berapa gitu. Itu Anda setting menjadi router mode. Soalnya fiturnya lebih banyak. Menu yang diaktifkan tadi loh, lebih banyak. Ya, saya harus demo sih. Nanti sebentar ya. Lanjut ya, nanti saya demokan lah, bentar. Kalau access point mode itu digunakan dia fungsinya hanya untuk mancarkan saja. Hanya untuk memancarkan aja. Anda kasih nama, Anda kasih password apa enggak gitu. Untuk masalah IP-nya, firewall-nya itu nanti urusan router utamanya. Dia hanya mancarkan aja gitu ya. Itu kalau akses point. Kalau yang ring extender mode dia untuk memperluas jaringan. Contoh, misalkan Anda kalau punya area lantai 1, lantai 2, Pak, kalau di kalau di lantai 1 sinyalnya itu full Pak, ada 4 bar, 5 bar gitu Pak. Tapi kalau saya naik di lantai 2, apalagi yang pojok Pak, itu cuma dapat sinyal cuma 2 Pak. Bisa nggak Pak? Diperkuat? Bisa. Dikasih apa? Dikasih alat yang punya fungsi, punya mode ring extender. Dulu namanya repeater. Repeater itu penguat sinyal. Berarti Anda kalau masang access point Mas, sampai harus cek menggunakan alat salah satunya WiFi analyzer. Atau meskipun nggak pakai WiFi analyzer bisa sih. Misalkan Anda punya 2 lantai. Di lantai pertama kan full sinyalnya. Sampai naik ke lantai 2. Loh ini kontak begini, kali siji. Di tempat situ sampai pasang alat lagi. Plug gitu. Terserah mereknya, terserah Anda. Apa terserah. Dipasang alat lagi yang ada dananya, terus Anda setting menjadi ini ring extender. Cuma ada kelemahan kelebihannya ya. Kalau ring extender Anda harus ada kabelnya. Kabel yang untuk jumper. Untuk terusan loh Mas. Contohnya seperti inilah. Saya buka Paint ya. Coba saya aktifkan dulu touchscreen-nya. Kalau nggak bisa ya saya pakai pen aja lah. Bisa apa enggak ya? Coba ya. Oke, ini saya besarin ya. Ini contoh ya, mohon maaf gambarnya elek ya. Bisa nggak? Tangan saya bisa nggak gambar? Ingat ya, kalau layarnya touchscreen, iso bisa. Dulu ada siswa yang datang ke saya, anak kelas 1 cuman ya. Datang ke saya tanya, Pak, boleh Pak minta softwarenya Pak? Saya tanya, software apa Pak? Saya pikir ya Office apa Windows itu. Software apa Mas itu? Software agar laptop saya touchscreen. Nggak bahasa. Nggak bisa Pak. Anggapannya dia, ya nggak apa-apa, anak kelas 1 kan. Soalnya saya pada waktu itu saya jelaskan pakai laptop saya. Anggapannya dia, oh paling diinstal program gitu. Laptopnya jadi touchscreen paling on programi paling gitu. Ya enggak. Touchscreen itu ya layarnya yang touchscreen. Gitu. Meskipun nggak diinstal programnya bisa. Yang penting drivernya diinstal. Contoh ya, misalkan saya gambar. Ini misalkan ini lelean ya, guys. Ini lantai 1. Akses poinnya di sini sampean misalkan. Terus Anda naik, bikin tanggal anggap aja gitu. Di sini sinyalnya lemah di pojok sini, di sini Anda pasang lagi akses point. Cuma kan kalau Anda pakai yang WiFi extender, itu Anda harus narik kabel dulu ke sini, tancapin ke sini. Gitu. Namanya boleh sama, boleh beda, terserah ya. Kalau saran saya, buat namanya sama. Soalnya HP, perangkat WiFi, tablet atau HP, itu kalau namanya beda, SSID-nya beda, maka dia putus connect meneh. Ada loh Pak, hotel itu namanya beda-beda. Lantai 1, lantai 2, lantai 3 gitu. Kalau saya disamakan aja. Misalkan SMK, misalnya taman. Ya, enaknya kalau namanya sama, itu roaming. Roaming itu dia nggak sampai putus. Putusnya mungkin berapa detik gitu aja. Dia udah nyambung terus. Berarti misalkan ini kan ada 4 lantai ya ini ya. Kalau di sini WiFi-nya dibuat namanya sama semua, maka ketika Anda pindah-pindah lantai, dia nggak putus jaringan sampean. Anda coba buka YouTube nggak putus YouTube-nya. Kalau namanya sama semua. Tapi kalau namanya berbeda, Anda ketika naik lantai 1 namanya lantai 1 misalkan. Lantai 2 ini namanya beda.
sinyalnya lemah, dia putus kalau sinyalnya lemah. Maka dia connect lagi, namanya beda soalnya. Gitu. Tapi ya lihat kebutuhan ya. Kenapa di sini kalau ujian namanya beda-beda, ada ruang 1, ada ruang 2 di sini. Itu untuk manajemen ya. Supaya kita tahu yang connect ruang 1 berapa orang, yang connect ruang 2 berapa orang gitu, Pak. Kalau namanya tak samakan semua, saya yang bingung. Ini bebannya di mana ini? Gitu. Makanya di sini kenapa namanya sama beda per ruangan supaya tahu kalau ada trouble, wifi ruang ini nggak tampil gitu, Pak. Kan tak tahu ada namanya itu. Pak, wifi ruang ini nggak tampil, Pak, gitu. Tapi kalau namanya sama semua, bingung saya. Berarti kalau Anda bilang, Pak, wifi SMK 1 taman nggak bisa, Pak, yang mana? Maksudnya yang ruang berapa gitu. Nggak tahu gitu. Makanya lihat kebutuhan sih, lihat kebutuhan ya. Kalau kebutuhannya untuk itu ya monggo dibuat beda-beda namanya. Tapi kalau kebutuhannya bisa disamakan ya sama-samakan aja. Oke ya, saya ulangi lagi. Ini sudah beres. Udah beres. Kita coba masukkan lagi Steamsta 1 2 3. Oke ya. Ini nggak usah disimpan lah ya. Ini yang akses point. Ya, menunya sekian banyak ini. Sekian banyak, hanya ini. Anda masuk ke DHCP, Anda matikan, klik save, nyimpen lagi kan gitu ya. Oke. Beres ya ini ya. Langkah berikutnya, ini yang saya demokan. Berarti tugas Anda mulai hari ini ada tugas ya. Tugas Anda yang pertama adalah ini tugas individu. Berarti Anda setting WISP. Anda setting WISP. Nggak pernah ya setting WISP ya. Berarti di operation mode ini kan ada wireless router. Wireless router Anda harus ada kabel yang nancep di port warna biru, Pak. Berarti kalau saya kasih tugas wireless router harus ada kabel internet nancep ke warna biru. Gitu kan butuh router kalian kan ya. Oke. Bisa nggak alat satu ini kita buat permainan? Bisa. Kalau kita pilih yang WISP bisa. Bisa WISP. Kalau kita pilih access point butuh alat lagi di sini supaya connect internet. Paham maksud saya? Butuh kabel maksudnya nancep sini. Kalau access point kayak di lab sebelah. Oke ya. Kalau yang ring extender butuh kabel. Perpanjangan dari sana access point kono dicepno kabel mburi ini cepno kiri menecek perpanjangan. Yang bisa nggak pakai kabel itu yang WISP. WISP itu wireless internet service provider. Masing-masing mode itu ada penjelasannya. Mohon maaf tapi bahasa Inggris. Kalau Anda klik yang ini wireless router. Nah, ini ada keterangannya semua. Ini Pak. Wireless router itu apa? WISP itu apa? Tapi bahasa Inggris, ya. Wes, sekarang saya demokan yang WISP. Saya rekam. WISP itu wireless internet service provider ini. Caranya gini. Ini akan nembak wifi yang ada di lab sebelah. Kalau Anda lihat di HP sampean itu ada wifi namanya lab gambar. Ada wifi namanya ini wifi-nya namanya lab gambar utara. Soalnya lab gambar ada dua, itu sama yang sebelah sana. Anda kalau nanti kembali ke kelas itu kan ada lab gambar itu, punyanya anak mesin. Save ya ini ya. Kita coba lah. Kita coba ya WSP oke. Dia akan nyimpen, menunya nanti beda, menunya. Kita tunggu sampai 100% dulu. Alat ini nanti kita setting supaya menjadi penguat sinyal alat itu. Ya, di sana itu ada alat namanya Luigi gitu ya. Oke, saya udah lagi penjelasannya. Putus sekarang IP-nya berubah. Tadi kan IP-nya diganti ya, 192.168.0.80. Kalau IP-nya yang awalnya smart IP Anda ganti menjadi static IP, maka mohon maaf, konsekuensinya Anda harus ngasih IP ke komputer Anda. Ini ya, kita kasih IP ya. Klik kanan. Perhatikan. Klik kanan, properties. Pak, mohon maaf. Tadi katanya nggak pakai IP. Iya, awalnya tadi DHCP-nya masih aktif. Kan ini tadi DHCP di nonaktif kan. Gitu ya. Terus nanti IP-nya dapat dari mana? IP-nya dapat dari router utamanya nanti. Kita masuk ke properties. Kita masuk ke IPv4. IP. Kita samakan satu network. Tadi kan 192.168.0 ya. 192.168 nomor absen ya. 192. Sorry. 168.0 titik nomor absen kan. Kita buat 0.2 lah misalkan di sininya ya. Alatnya ini kan sesuai dengan nomor absen Anda kan. Ininya terserah yang penting nggak sama dengan inilah. Belakangnya itu loh. Tekan tab.
255, 255, 255, oke. Kalau sudah, sekarang Anda coba buka command prompt, kita ping dulu, bener nggak 80 itu aktif? Ping 192.168 0.80. Pak, 80 IP-nya siapa? IP-nya alat ini. Gitu. Berarti komputer saya belakangnya terserah, Pak. Yang penting nggak kembar, Pak. Pinter. Komputer Anda kasih IP, belakangnya terserah. Yang penting nggak sama dengan ini ya. Tapi networknya harus sama. Alat ini tadi kan 192.168.0 ya. Maka di komputer sampean harus sama networknya 192.168.0. Enter. Kita lihat. Iya nggak replay ya? Oke, kita lihat. Kenapa dia nggak replay? Kita cek sekarang. Seharusnya replay. Kita cek. Klik kanan, status, detail 192.168.0.80. 0.80. 0.2. Kita coba matikan dulu. Yang wifi-nya saya matikan dulu, wifi saya. Wifi-nya saya matikan dulu. Kita refresh. Masih proses. Oke. Wifi-nya sudah saya matikan. Sekarang kita cek. Stop. CLS. IP config. Kita cek. Komputer saya IP-nya ini ya. 192.168.0.2. Ping 192.168.0.80. Nggak mau, kita coba sinilah. Refresh. Oke, saya lupa. Berarti untuk yang setting WISP, maka kita sambungkan dulu. Bentar. Berarti ini saya reset dulu ya. Ini kan DHCP-nya mati ya. Bentar. Saya coba lagi. Kita ping. Saya coba ganti satu ya, coba ya. Oke, mau. Alat ini ternyata bukan 80, dia kalau sudah diganti modenya, diingat-ingat modenya kalau diganti maka dia kembali lagi ke 0.1. Ingat-ingat ya, kalau modenya Anda ganti, maka dia kembali ke 0.1. Oke, sekarang kita coba. Tapi dia tetap ya nggak bisa ngasih IP, soalnya DHCP-nya Anda matiin dia. Itu. IP-nya yang kembali ke mode 1, ke 0.1. Kita masuk lagi 0.1 slash. Oke. Masukkan passwordnya, jangan sampai lupa. Steamstar 123, enter. Nah, menunya sebanyak ini. Anda lihat modenya sekarang, Mas. Operation mode WISP, Wireless Internet Service Provider. Langkah berikutnya, sekarang kita nembak. Berarti alat ini nembak ke sana ya. Oke. Anda perhatikan, WiFi saya matikan ya. Ya, sekarang saya nyoba ngeping dulu, before after. Ngeping ke 8844, bisa nggak? Nggak mau ya. Saya ngeping ke ping 888. Ini adalah IP DNS publiknya Google. Nggak mau ya. CLS ping Google, apalagi Google. Nggak mau ya. Ping mikrotik.com. Lah, tugas Anda gimana caranya alat ini nanti kalau Anda praktek di sini bisa nembak ke alat saya sana. Namanya lab gambar utara. Di alat ini. Pakai alat ini. Berarti komputer sampean itu bisa internetan melalui alat ini. Berarti saya nyobanya, Pak, saya udah selesai. Saya Mas jabutan, Mas. Kalau dijabut gini, maka nggak replay. Internetnya loh, nggak connect. Kalau Anda tancapin lagi, maka internetnya connect. Replay lah gitu ya. Ini connect ke sana ya. Gitu. Ini jadi WiFi. Jadi USB WiFi lah gampangannya gitu ya. Cuma ini nggak pakai USB, pakai kabel ya. Pak, bisa nggak Pak? Komputer saya di rumah connect tetangga saya pakai WiFi. Bisa. Cara yang pertama Anda pakai USB WiFi. Maksudnya USB ini Pak, USB ini penuh. Pakai alat ini. Berarti Anda beli alat ini harganya sekitar 100 ribuan lah, 160-an. Anda tancapin ke komputer Anda yang ada LAN card-nya. Klek, ini jadi memancarkan, jadi klien. WiFi sampean, tetangga sampean akan dideteksi oleh alat ini. Yang penting Anda tahu passwordnya kan gitu aja.
Berarti komputer Anda kan nggak ada WiFi-nya. Bisa connect WiFi tapi pakai alat ini. Tapi alat ini ada setting menjadi WISP. Oke. Kita coba. Ini belum bisa ya, belum bisa. Sekarang kita coba buka sini. Tadi saya mau jelaskan pakai HP. Bisa alat ini disetting pakai HP bisa, tapi minggu depan insya Allah lah. Caranya gini mas, Anda masuk ke, Anda lihat di operation mode, perhatikan. Udah jam 9 dia habis istirahat. Perhatikan dulu. WISP ya, pastikan WISP. Yang kedua, Anda lihat di wireless. Oke, ini kan ada SSID ya. SSID. Namanya boleh Anda ketik, ingat besar kecil pengaruh, termasuk spasi. Kalau ingin gampang, saran saya buat newbie lo ya, Anda scan. Maka Anda nanti muncul WiFi di sekitar alat ini, di tetangga Anda nanti muncul. Contoh, scan. Maka dia akan muncul nanti. Muncul WiFi yang ada di sekitar ruangan ini. Ini ya, lab gambar utara. Cari WiFi yang sinyalnya lebih besar. Ini MAC address-nya, MAC address alat sana. Ini nama WiFi-nya atau SSID-nya. Ini adalah sinyalnya. Semakin kecil, kebalik. Semakin besar maka kualitasnya semakin bagus. Ya, semakin besar kualitasnya semakin bagus. Ya, tergantung semakin Anda dekatkan ya, semakin bagus. Kita buktikan ya sebentar. HP saya ini hotspotnya saya aktifkan, tetheringnya saya aktifkan. Hotspot di HP saya itu namanya Attitude is Everything. Kita coba. Di sini kan belum ada ya. Attitude is Everything. Sekarang saya refresh. Ini ada AP, ada access point, pemancar, ada 49. Ini ada Attitude is Everything. Ya, 1. Channel 1 ini menggunakan channel 1. Minggu depan saya jelaskan lah channel itu ya. Semakin besar sinyalnya, maka kualitasnya semakin bagus. Ya, Anda kalau di rumah cari sinyal yang semakin besar nilainya. Saya pilih yang hanya untuk masyarakat miskin. Ya. Lab gambar utara, kita lihat. Kita klik connect mas, connect. Nah, tetap. Kalau di sana ada passwordnya, kalau di tetangga Anda ada passwordnya, Anda harus masukkan passwordnya. Gitu. Oke ya. Ini ya, ini keamanannya. Saya masukkan passwordnya. Passwordnya di sana itu Steamstar 123 kalau nggak salah. Iya, Steamstar 123. Steamstar 123. Udah ya, kita coba. Cirinya berhasil, ya dia bisa connect internet kan gitu ya. Kita coba. Ini kan lab gambar utara gini. WPA PSK AS. Ya udah wis. Terus nama WiFi-nya ini, nama WiFi-nya yang di sini Anda buat sama boleh, Anda buat beda boleh. Tapi buat tugas hari ini kita buat beda ya. Nanti kita kasih nama AP. WiFi itu aja ya. Besar Pak. WiFi Ulumuddin itu aja ya. Nah, gini aja ya. Jadi nanti tugas pertama Anda ini kasih nama ini. Modenya ya BGN inilah nggak apa-apa ya. Maksudnya BGN itu kalau ada perangkat yang dia masih B, masih G, dia bisa. Ya, gitu. Ini aja lah ya. Terus channelnya 6 ya. Ingat channel nanti itu ada rumusnya plus 5 min 5 ya. Itu untuk hari ini yang 6 ya. Minggu depan saya jelaskan lah ya. Channel width-nya saya pilih yang 20 MHz. Nanti ada penjelasannya. Nanti saya jelaskan minggu depan lah ya. 20 MHz. Kalau sudah, kalau enable ini maksudnya WiFi-nya ini nanti tampil. Iya, nama WiFi-nya itu loh. Ini biasanya digunakan oleh orang yang gini, Pak. Di rumah itu ada WiFi Pak saya Pak. Cuma tonggo-tonggo loh Pak, konek kabel nggak ada lemot ya Pak gitu. Terus Mas, lah ini tak password jadi ini wong-wong medit itu WiFi ini di password. Ya apa caranya Pak? Supaya si iso konek hanya orang tertentu, WiFi ini nggak usah ditampilkan, hidden. Ya apa caranya Pak? Ini dihilangi Pak. Enable-nya dihilangkan. Otomatis WiFi-nya nanti nggak kelihatan. Terus koneknya ya apa Pak? Koneknya manual. Ada yang lepasnya jenis manual. Hanya untuk orang tertentu. Berarti wong liya wong jopo tetangga lihat. Kalau WiFi ini besan. Padahal masih mancarkan. Tapi resikonya Anda harus masukkan manual. Gitu ya. Oke ya, kita save dulu ya. Saya aktifkan. Kita save. Kalau username, kalau passwordnya benar, maka dia dapat IP. Kita tunggu sebentar. Ini udah kita save, kita lihat di sini, Mas.
masuk ke network yang one. Nah, ini dapat IP. Dapat IP saya. Itu IP-nya. Sekarang kita coba. Kalau di Mikrotik kan ada new terminal ya. Yang ngeping itu loh Mas ya. Ini ada nggak terminalnya, command prompt-nya ada. Tapi namanya bukan apa? Bukan command prompt. Jenengi. Masuk ke sistem tool. Di sini ada diagnostik. Diagnostik di sini kan ada ping. Coba sih Pak, nyoping ke 8844 Pak. Oke, silakan. Ping. Kalau usah diketik ping, nggak usah. Kan ada ping itu Pak. 8844. Contoh ya, ini IP public. Anda klik start. Nanti muncul di sini. Kalau connect. Replay kan? Alatnya dulu. Sebelum ke klien, alatnya dulu. Ini alatnya ngepingnya gak iso apa klien. Oke. Sekarang kita coba lagi. Satu lagi. Google.com. Enter mulai. Belum nggak di enter. Oh, nggak mau di enter ya. Maunya diklik start ya. Start. Oh, iya mau ya. Kalau sudah selesai, perkara nanti Anda kasih password apa enggak terserah. Kita lihat dulu di rangkumannya. Masuk ke status. Anda lihat di sini WISP. Wifi-nya namanya ini, mancarkan nanti namanya Wifi Ulumuddin. VPN. Terus kita lihat lagi security-nya ada enggak? Kita masuk ke wireless, Mas. Wireless security. Tolong Anda matikan aja wis ya. Tidak ribet ya, kita belajar yang open dulu ya. Masuk ke wireless security, disable. Nggak usah password dulu ya. Nyoba aja gak ribet. Klik save. Udah, kalau ada passwordnya ada gemboknya kan. Udah, kalau udah selesai, sekarang kita coba. Nyobanya gimana Pak? Gampang. Masuk command prompt. Masuk ke sini ya. Perhatikan. Ini ya. Terus IP-nya di komputer Anda tolong Anda buat automatic. Klik kanan, properties, pilih IPv4. Lupa IP ini sopo sing kei. Oh, sing kei ya. Otomatis. Double klik Pak, yusik tak sabar Pak. Endi mang. Nah, iki kan. Kalau ada siswa Pak, kok nggak dapat IP Pak ya? IP ini dibuat otomatis dulu, automatic. Oke. Tunggu sebentar. Nanti di sini muncul network gitu kalau benar. Refresh. Kita cek ya. Nah, ini muncul ya, network ya. Klik kanan status internet ya. Terus kita geser detail, Anda lihat di sini. Dapat IP kan? Ini IP-nya ya. Ini IP-nya siapa yang ngasih? Yang ngasih adalah router ini. Kenapa? DHCP-nya kita lihat. Kemungkinan DHCP-nya masih aktif. Kita lihat, masuk ke DHCP, ini kan masih aktif kan? Gitu. Anda mau disable silakan, enggak ya enggak apa-apa. Saran saya enggak usah wis. Untuk hari ini enggak usah ya, tugas pertama DHCP-nya enggak usah dimatikan lah wis. Ya. Yang penting komputer Anda bisa internetan. Kita coba. Sini ngeping ke Mikrotik. Bisa ya. Cepat lambatnya bergantung koneksinya ya. Oh, bisa kan ya? Kita coba lagi di sini misalkan 8844 88 bisa. Kita coba buka situs lah. Mikrotik.com. Oke. Bisa kan ya? Itu. Kita lihat kecepatannya berapa ya? Soalnya ini WiFi, ketemu WiFi, Pak. Berarti masih ada interferensinya, masih ada. Kita lihat masuk ke networking, tes bandwidth. Yang inilah. Kita lihat kecepatannya. 3,6, 7,6 gitu. Ini soalnya saya load balance. Nah, ini saya buktikan bahwasanya laptop saya itu koneknya melalui alat ini, saya buktikan. Nah, ini saya coba ping ya, ping ke 8844, 8844, 888. Ini kan konek ya. Kalau ini kan indikatornya seperti ini, indikatornya. Saya besarin. Cirinya berhasil connect, terus indikator lampunya seperti ini. Nyalanya hijau semua ya, pastikan nyalanya hijau semua. Oke ya. Terus kita buktikan sekarang, perhatikan. Kita buktikan sekarang kabelnya, lihat ini kabelnya saya lepas. Ingat ya, nancepinnya ke warna oranye. Kabelnya saya lepas. Nanti hasilnya seperti ini. Itu putus itu. Iya, putus ya. Kita lihat. Putus. Dari sini. Sekarang saya tancapin lagi. Kita tunggu sebentar.
Tunggu sampai LED-nya warna hijau. Nah, ini udah connect. Ya, udah connect lagi. Ini ya. Ini udah berhasil. Ya. Ada pertanyaan? Belum ya. Habis ini bel. Ini jam 9.15 habis ini bel. Kalau nggak ada silakan dicoba lah sambil nunggu bel ya. Nanti kalau ada ya oke, yang sudah saya anggap tugasnya selesai. Saya coba dulu ya. Berarti cirinya berhasil. Saya connect pakai laptop saya. Perhatikan, saya connect pakai laptop saya. Kalau laptop saya bisa browsing, bisa ngeping, berarti saya anggap siswa itu tugasnya selesai. Ya, oke, kita coba. Oke, perhatikan. Saya ngetiknya gini, pas ini kabelnya saya lepas dulu ya. Nah, hilang kan ya? Hilang. Terus Pak, sampean koneknya nggak apa Pak? Nggak wifi. Anda nyobanya pakai HP sampean boleh nanti. Maju ke saya ini Pak, gitu ya. Oke, sekarang saya refresh. Wifi saya, wifi. Bentar. Nah, wis ya. Ini hotspotnya saya matikan dulu. Oke. Saya connect ke Oke, perhatikan saya connect ke WiFi Raditya. Pastikan muncul di sini. Saya connect ke WiFi Raditya. Ini ya, WiFi Raditya saya klik connect. Kalau pakai password, kita lihat di sini WiFi-nya harus muncul WiFi Raditya. Dan dia connect. Sekarang kita coba lihat IP-nya. Klik kanan. Status. Ya, bentar. WiFi Raditya. Ini loh ya. Saya lihatnya di sini ya. Bukan di sininya, tapi di sininya ya. Ini WiFi Raditya. Terus detail. Ini dapat IP ini. 0.102 ya. Perhatikan, saya supaya tahu itu WiFi-nya Raditya apa enggak, maka saya akses yang gateway-nya. Saya coba dulu ping. Nah, ini kan replay ya. Ping ke Google dulu. Stop. Ping ke google.com. Enter. Sambil nunggu ini ya. Saya coba buka situs misalkan cerdas. Nah, bisa ya. Terus saya coba akses ini IP-nya Radit. Mana tadi? Klik kanan. Status. Ini ya, 0.1. Saya akses poinnya. Saya akses 192.168.0.1. Enter. Oke, saya masukkan passwordnya Steamstar 123. Steamstar 123. Semuanya sama ya. Passwordnya apa ini? Steamstar 123. Ya. Oke. Tolong nanti dikasih nama Anda ya. Di mananya, Pak? Oh, ini sudah benar kan? WiFi Raditya. Berarti dia udah benar. Tak tulis, Mas. Beres.